Langsung saja kita dengarkan penyampaian materi dari Kepala BKIPM dengan tema izin karantina pertanian sebagai dokumen pelengkap ekspor yang akan dibawakan oleh Ibu Siti Hadijah. Kepada Ibu, dengan hormat disilakan. Terima kasih Ibu Atika Putri. Izin Bu, karantina perikanan, karantina ikan. Kedengaran Pak, Ibu? Jelas Bu, Oh, ya. sangat jelas. Terima kasih yang terhormat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar, Bapak Andi Pramono. Salam kenal Pak. Ya Ibu, salam sehat selalu. Belum pernah COVID ketemu darat, langsung cuma virtual aja ya Bapak. Kita jauh di mata, dekat di hati Bu. Ya. Yang kami hormati tim dari Kantor Pelayanan Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Makassar, ini sudah sangat dekat bagi kami, sering berkomunikasi, berkoordinasi sangat intens. Dan yang kami hormati di sini ada mitra kami, para pelaku usaha yang turut hadir juga, alhamdulillah. Dan izin Pak Andi, di sini kami membawa tim juga, ada Pak Irfan yang sudah sangat familiar dengan teman-teman Bea Cukai, ada teman-teman dari Pelabuhan Wilker, Pelabuhan Laut Makassar, dan tim dari karantina ikan. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih Pak Andi sudah mengapresiasi di pertemuan yang sangat bagus ini Pak, menurut kami, yaitu ekspor asistensi. Saya lihat sudah sangat intens teman-teman dari Bea Cukai untuk melaksanakan kegiatan pada beberapa momen, sehingga ini sangat bermanfaat buat khusus kami dan teman-teman para eksportir dan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan ini. Izin siapa yang men-share, Pak Irfan atau dari teman-teman Bea Cukai? Oh ya Pak Irfan. Izin Pak Andi, di kesempatan ini saya hanya menyampaikan terkait dengan pengantar, nanti terkait teknis ada Pak Irfan, karena bertepatan jam 11 kami ada sosialisasi di Kementerian Kelautan, khususnya penerapan peraturan pemerintah PNBP yang terbaru Pak. Jadi kami bergeser nanti beberapa menit kemudian. Izin kami hanya mengubah sedikit dari izin karantina menjadi health certificate karantina sebagai dokumen pelengkap ekspor. Lanjut Pak Irfan. Sini saya menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan hari ini yang dilaksanakan teman-teman Bea Cukai sangat mendukung terkait dengan visi misi dari Kementerian Kelautan, di mana Indonesia harus maju, berdaulat, mandiri dengan kepribadian berlandaskan gotong royong. Jadi mandiri kita sudah bisa melaksanakan semua kegiatan, baik itu ekspor, apapun sudah melaksanakan sesuai dengan potensi yang ada, khususnya di Sulawesi Selatan ini, sehingga bisa kita berdaulat di negeri kita sendiri. Sedangkan visi ini adalah bagaimana dengan SDM yang sudah maksimal bisa melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan persyaratan khususnya ekspor dan pengembangan inovasi, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, berdaya saing. Dengan hari ini bagaimana kita memajukan perekonomian khususnya di Sulawesi Selatan dengan kebutuhan pangan khususnya perikanan yang berdaya saing dapat diterima di negara tujuan dengan bisa mengikuti persyaratan-persyaratan sehingga memberikan kontribusi ekonomi di sektor kelautan dan perikanan. Dengan kegiatan ini juga kita tetap memperhatikan mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di Kementerian Kelautan. Ini mungkin sekarang sudah digaungkan bagaimana setiap UPT untuk berzona integritas WBK, WBBN, jadi pengelolaan yang bersih dan efektif.
Lanjut Pak Irfan, sedangkan arah kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dari kegiatan ini adalah bagaimana meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan kesejahteraan nelayan, ini sangat penting, potensi cukup tinggi, tetapi kita harapkan peningkatan kesejahteraan nelayan, salah satunya melalui asuransi, dana pensiun atau jaminan hari tua, mengembangkan perikanan budaya, baik dalam negeri sebagai sumber ekonomi. Dasar hukum pelaksanaan khususnya di Balai Besar KIP Makassar, khususnya secara ini adalah Undang-Undang Nomor 21 tentang karantina hewan dan ikan. Ini saat ini PP-nya lagi dibahas, peraturan pemerintahnya, ada undang-undang tentang perikanan, ada peraturan pemerintah masih mengacu di undang-undang sebelumnya, ada peraturan pemerintah tentang keamanan mutu, gizi dan pangan, dan organisasi tata kerja Kementerian dan Kelautan. Di sini kami ingin menyampaikan supaya lebih familiar terkait dengan izin karantina perikanan, khusus ekspor itu health certificate. Apa sih itu health certificate? Jadi jangan sampai kita hanya berupa lembaran, padahal health certificate itu adalah dokumen negara atau dokumen resmi yang ditangani oleh petugas karantina atau pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa media pembawa atau komoditi hasil perikanan yang tercantum di dalam dokumen itu betul-betul dijamin tidak tertular penyakit ikan karantina dan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan. Jadi teman-teman eksportir, satu lembar dokumen negara ini sangat berarti karena di satu lembar ini memberikan makna yang sangat besar terkait dari isi yang tertuang di dokumen health certificate tersebut. Kami diberikan kepercayaan untuk memberikan jaminan sistem perkarantinaan ikan dan jaminan mutu. Itulah yang tertuang output dari yang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sertifikat health certificate. Di sini juga kami sampaikan surat persetujuan muat atau SPM juga adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pengeluaran yang menyatakan bahwa media pembawa disetujui atau dimuat ke atas alat angkut. Ini kami sampaikan sebagai bentuk implementasi dari KMK 2844 bahwa pengeluaran oleh teman-teman Bea Cukai sebagai tindak lanjutnya merilis baik itu dalam bentuk health certificate ataupun dengan SPM. Selanjutnya di sini dalam pelaksanaan tindakan karantina ikan, kita harus mengetahui dulu yang mana sih masuk kategori ikan. Ya, jadi ini definisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 45, Undang-Undang peraturan yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 definisi ikan. Jadi ikan itu adalah semua biota perairan atau sebagian atau seluruh dari hidupnya berada dalam air, dalam keadaan hidup atau mati termasuk bagian-bagiannya. Jadi ikan ada ikan, jadi bukan hanya ikan dalam bentuk fisik, jadi ikan bersirip, udang, rajungan, kepiting itu adalah masuk juga definisi dari ikan. Kerang, tiram, kategori moluska, ubur-ubur, tripang, bulu babi, kodok, buaya, penyu, kura-kura, paus, lumba-lumba, rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lainnya yang kategori algae. Biota perairan yang lainnya yang kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas. Ini adalah objek dari karantina ikan dan pengendalian mutu dan hasil perikanan yang sudah didefinisikan dengan kategorisasi seperti ini. Selanjutnya, dalam pelaksanaan sistem karantina ikan untuk bisa memberikan kepercayaan ke tingkat internasional adanya pengakuan terkait dengan hasil yang kami lakukan yang dituangkan dalam sertifikat, kami sudah menerapkan standar kompetensi manajemen mutu yang diakui dan sudah terakreditasi dan tersertifikasi. Jadi teman-teman para pelaku usaha tidak perlu galau atau gamang bahwa pengujian yang kami lakukan di laboratorium kami itu sudah terstandar
sudah merujuk ke standar internasional. Jadi saat ini kami sudah 4 ISO yang sudah kami implementasikan terkait dengan kompetensi laboratorium pengujian, sudah berstandar internasional. Teman-teman yang melaksanakan inspeksi di tempatnya bapak-bapak ibu pelaku usaha, baik itu komoditi hidup, komoditi hasil perikanan, ini semua sudah berkompetensi terkait dengan lembaga inspeksi, sudah berstandar internasional ISO 17020. Begitu juga pelayanan kami sudah mengacu ke pelayanan ISO 9001. Jadi sistem pelayanan yang kami gunakan secara keseluruhan, baik pelayanan eksternal dengan pelaku usaha maupun pelayanan internal, ini sudah mengadop sertifikasi 9001, dan yang terakhir kami 37001 2016 sebagai UPT yang menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Ditambah lagi dengan amanat dari bahwa kita harus berintegritas dengan kepercayaan dari Bapak Kemenpan RB tahun 2019 sudah menyandang sebagai wilayah bebas dari korupsi. Semoga bareng dengan teman-teman Becukai nih tahun ini bisa WBBM. Ya Pak Andi ya. Selanjutnya nanti kalau terkait prosedur, ini Pak Irfan kan hanya sedikit mengulas terkait dengan potensi Pak Andi dan tim dan teman-teman pelaku usaha. Next aja Pak Irfan, data dulu. Di sini kami sampaikan izin Pak Andi dan tim, potensi komoditi perikanan Sulawesi Selatan memberikan gambaran yang sangat besar. Di tahun 2020 ini, untuk tahun 2020 kalau per bulan kita melihat potensi perikanan di Sulawesi Selatan memberikan hal yang positif, walaupun masih saat ini masih di masa pandemi COVID, ini memberikan untuk kenaikan dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2021, ekspor naik sebesar 10,7% dibanding bulan Juni. Kalau data ini yang tampil saat ini secara keseluruhan di tahun 2020, sedangkan kalau dibandingkan antara bulan September dengan bulan Agustus di tahun 2020 ini terjadi kenaikan 11,8%. Jadi ini hal yang memberikan hal yang dampak positif terkait dengan bagaimana komitmen khususnya teman-teman para pelaku usaha tetap memberikan kontribusinya terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dengan melihat lalu lintas ekspor komoditi perikanan. Jadi di sini data misalnya bulan Agustus ini data lalu lintas baik melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar maupun melalui Pelabuhan Laut Makassar. Ini begitu juga yang di wilayah kerja. Ini menggembirakan di bulan ini terjadi kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan dibanding di tahun 2019 di awal pandemi ini yang data potensi sangat miris kita lihat, tetapi 2021 terjadi kenaikan 11,8% dibanding bulan Agustus tahun 2020, dibanding bulan sebelumnya Juli 2021 naik 10,7%. Volume ini 15.522 ton dengan nilai hak produk ini 640,9 M, dengan komoditas dominan rumput laut, dengan karaginan, udang faname, tuna, dan gurita. Ini 5 komoditi ini 5 yang dominan, tetapi ada beberapa komoditi-komoditi lainnya yang ada di sini. Komoditi lainnya ada 4,6%. Ini juga yang memberikan kontribusi yang sangat besar terkait dengan ekspor di Sulawesi Selatan seperti ini. Selanjutnya selain ekspor, tapi mungkin kita bahas ekspor, tapi izin Pak, kita juga akan menyampaikan kalau di Sulawesi Selatan impor memang sangat kurang karena ketersediaan, kalau di Sulawesi Selatan ketersediaan bahan baku sangat besar. Hanya dibutuhkan adalah bahan baku untuk misalnya untuk udang faname ini sebagai untuk di hatchery untuk bisa induk ini yang akan dipelihara sehingga mendapatkan benih-benih yang sangat berkualitas.
Ini dari Hawaii masuk dari Jakarta masuk ke Makassar melalui pintu Cengkareng, tetapi ini impor langsung. Terus begitu juga racungan ini dari Tunisia 18,5 ton. Jadi memang agak sedikit mungkin dibanding dengan komoditi dari komoditi lainnya. Selanjutnya Pak Irfan, data ekspor yang kami ini selain ekspor juga potensi domestik keluar, ada dari beberapa bandeng, ini antar area, antar pulau. Selanjutnya domestik masuk. Domestik masuk ini yang mendukung terkait dengan pemenuhan dari beberapa daerah lain, beberapa terkendala, beberapa daerah-daerah lain yang masih keterbatasan terkait dengan tempat pengolahan, sehingga komoditi-komoditi ini masuk dari beberapa wilayah di luar Sulawesi Selatan, masuk ke Sulawesi Selatan untuk dilakukan pengolahan dan diekspor ke beberapa negara lainnya. Seperti itu, izin Pak Andi, pengantar dari kami, nanti secara teknis terkait dengan SOP bagaimana penerbitan health certificate secara teknis akan disampaikan oleh Pak Irfan. Pak Irfan adalah subkoordinator data dan informasi di Balai Besar KIP Makassar. Terima kasih Pak atas kesempatannya, nanti Pak Irfan yang melanjutkan. Mohon maaf kalau ada yang kurang, nanti saya akan ikut juga dalam apabila ada diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pimpinan, mohon izin Pak Andi, mohon izin kami melanjutkan pembahasan mengenai sertifikat ini secara teknis prosedurnya seperti apa. Jadi mungkin dari pengguna layanan kami yang baik eksportir maupun importir dan antar area itu telah biasa kita lakukan sosialisasi mengenai prosedur ini, tapi tidak apa-apa kita bahas sedikit lagi biar kita masing-masing sama-sama jelas. Jadi untuk sertifikasi kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan atau kami biasanya menyebutnya sebagai health certificate, itu ada 5 langkah. Jadi 5 langkah bisa jadi hasilnya. Cukup dengan permohonan yang di input secara online melalui PPK online. Kemudian permohonan itu kami akan melihat sistem penerapan perkarantinaan ikan dan mutu hasil perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat HACCP untuk komoditi perikanan, biasanya komoditi perikanan untuk konsumsi. Kemudian sertifikasi CKIB untuk komoditi perikanan yang dalam bentuk hidup. Nah, selain sertifikasi untuk mutu dan keamanan perikanan ini, ada juga pengujian laboratorium untuk membuktikan bahwa komoditi perikanan tersebut benar-benar telah bebas dari penyakit ikan karantina dan juga memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan. Jadi jadi ada laboratorium yang telah terakreditasi, tadi telah disebutkan pimpinan adalah telah terakreditasi ISO 17025, itu membuktikan bahwa memang benar komoditi perikanan yang dilalu lintaskan ini telah memenuhi persyaratan perkarantinaan ikan dan mutu dan keamanan hasil perikanan. Nah, setelah tim verifikator memverifikasi, kemudian ada pengecekan fisik untuk menilai kesesuaian jenis, jumlah, dan ukuran komoditi yang dilalu lintaskan disesuaikan dengan permohonan. Nah, jadi untuk misalnya komoditi perikanan yang melalui Bandar Udara Sultan Hasanuddin, ada tempat pemeriksaan fisik ikan di kantor pelayanan. Nanti ada pengecekan fisik di situ. Kemudian untuk komoditi perikanan yang diekspor melalui pelabuhan laut, itu akan
dilihat kesesuaian jumlah jenis dan ukuran itu melalui pengawasan samping. Jadi setelah melihat pengecekan fisiknya, jika semua persyaratan yang ada telah memenuhi, langsung diterbitkan health certificate. Yang nanti health certificate ini akan merespon sistem INSW. Jadi nomor health certificate-nya itu akan diupload ke NSW. Nah, yang nanti akan dipakai atau digunakan oleh para eksportir maupun fisika untuk penerbitan nota pelayanan ekspor di bea cukai. Nah, ini nota ekspor, kemudian untuk impor sama ada 5 lembar juga, permohonan secara online, kemudian pemeriksaan kesesuaian dokumen-dokumen yang ada di importir, baik itu health certificate dari negara asal, kemudian COO izin impornya, kemudian invoice dan strategi. Mungkin karena impor kita jarang, selama tahun 2020 ini hingga Agustus baru ada 20 sertifikat impor, dan selama ini belum ada permasalahan di impor. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan menerapkan single submission di pelayanan impor di Pelabuhan Makassar. Demikian juga yang domestik, semuanya hanya 5 langkah, pada prinsipnya sama dengan ekspor juga. Ada pemeriksaan dokumen, ada verifikasi hasil survei dan APK, pemeriksaan fisik, kemudian penerbitan health certificate. Mungkin seperti itu yang bisa kami jelaskan. Mohon izin Bapak Ibu, nanti mungkin kita bisa lebih banyak untuk berdiskusi, sehingga kita mungkin ada benang-benang kusut yang selama ini kita temui di lapangan. Kebetulan ada dari pihak karantina, ada dari pihak bea cukai, dan para pelaku usaha. Bersama-sama kita bisa berdiskusi mengurai benang-benang kusut ini supaya tujuannya satu adalah pelayanan ekspor komoditi perikanan semakin lancar dan memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian negara. Demikian Ibu, mohon izin Ibu Pimpinan, Pak Andi, kemudian Ibu Putri sebagai moderator, mungkin bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.